Di kota ini nggak boleh bernafas lagi karena ada kabut yang menyerang mereka dan bisa bikin mereka meninggal dunia. Tapi akhirnya yang terjadi parah banget guys. Dua kakek yang budek ini mencari adiknya yang udah hilang 5 tahun sampai akhirnya tuh malah miris banget guys. Jadi kisahnya di sini ada Bapak Sugeng yang tinggal sendirian aja. Dia itu kesepian banget. Sampai tiba-tiba suatu pagi ada seseorang yang datang ke rumahnya dia berasa yang punya rumah. Nama dari kakek ini adalah kakek Slamet. Dia itu kayak mencari adiknya yang ada di dalam rumah ini. Nah, Bapak Sugeng marah-marah dong, ngapain kau masuk-masuk ke rumahku? Tapi Bapak Slamet bilang ini rumah adikku karena adikku bilang pintunya dia warna coklat, pasti ini rumah adikku. Nah, di sini Bapak Sugeng kasih tahu kalau misalkan ini tuh bukan rumah adiknya dia, ini rumah saya. Namun Bapak Slamet masih mikir kalau ini rumahnya si Budi. Mereka itu komunikasinya sebenarnya rada susah guys, soalnya mereka itu sama-sama budek. Namun akhirnya Bapak Sugeng mulai mengerti apa yang diinginkan Bapak Slamet. Bapak Slamet tuh pengen cari adiknya. Akhirnya Bapak Sugeng tuh kasihan banget sama Bapak Slamet. Akhirnya mereka tuh mencari adik dari Bapak Slamet bareng-bareng. Tapi sepanjang perjalanan Bapak Sugeng aja nyetir motornya udah nggak bener. Itu ngebuat Bapak Slamet takut banget. Tapi pas lagi perjalanan mereka itu aus banget pengen beli minuman. Akhirnya mereka minum deh guys. Ini adalah minuman yang katanya tuh mereka nggak pernah minum sama sekali. Jadi mereka seneng banget. Setelah itu dia nanya jalan ke tukang minumannya. Cuman sayangnya selama di perjalanan mulai ada sesuatu yang aneh. Jadi di perjalanan tiba-tiba ban dari Bapak Sugeng tuh kempes. Akhirnya Bapak Slamet harus dorongin motornya Bapak Sugeng. Nah, nggak berapa lama mereka udah sampai nih ke tempat tambal bannya. Nah, setelah itu Bapak Slamet mulai cerita lagi ke Bapak Sugeng kalau misalkan ternyata adiknya itu udah nggak pulang-pulang selama 5 tahun. Di situ Bapak Slamet bilang kalau dia itu kangen banget sama adiknya. Tapi ekspresi mereka benar-benar udah kecapean banget karena dari tadi keliling motor. Sampai mereka pikir udah yuk kita tidur aja. Nanti pokoknya kita cari lagi. Nah, pas mereka udah mulai ketiduran, tiba-tiba tukang tambal bannya tuh kaget banget. Karena ketika mereka dibangunin, mereka tuh nggak bangun-bangun sama sekali. Bahkan mereka masuk berita kalau ada 2 kakek-kakek meninggal secara mendadak di tambal ban. Walau di sisa hidupnya dia itu nggak bisa ketemu sama adiknya, tapi dia ketemu sama sahabat baru. Satu keluarga ini pingin banget neneknya itu meninggal dunia sampai akhirnya terbongkar rahasia mereka guys. Jadi kisahnya hari itu mereka ceritanya itu lagi sedih banget karena hari itu si nenek itu akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya aja. Jadi neneknya pingin disuntikin gitu. Tapi tiba-tiba pas detik terakhir mau disuntikin, neneknya itu memilih untuk tidak mau mengakhiri hidupnya. Nah, bukannya seneng, anak-anaknya malah jadi sedih kayak gitu. Mereka bilang hal ini harus tetap terjadi, bahkan mereka itu jadi curiga sama susternya. Jangan-jangan susternya yang merekayasa ini semua, jadi mamanya nggak meninggal. Tapi susternya bilang kalau kamu memang pingin mama kamu meninggal, aku bisa kok suntikin. Nah, di sini mereka jadi malu banget dan mereka mengusir suster tersebut. Mereka nggak mau dikira kalau misalkan mereka memang menginginkan itu. Akhirnya mereka coba membujuk mamanya lagi. Mereka bilang, aku tuh nggak mau mama sengsara, lebih baik mama meninggal aja. Tapi mamanya diem aja, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup dari mamanya aja. Dengan membuat udara di situ seperti beracun. Bahkan anak yang paling kecil pun gak peduli sama sekali, malah selfie-selfie aja. Ternyata setelah ini mama itu benar-benar meninggal dunia guys karena mereka. Dan rahasia mereka itu ingin menjual rumah dari mamanya untuk kebutuhan mereka masing-masing. Jadi demi uang mereka rela mamanya meninggal. Selama 3 minggu, cewek ini bingung banget ada nenek tua yang tinggal di mobil depan rumahnya dia. Ternyata pas dia tahu nenek tua itu ngapain, dia kaget banget guys. Jadi kisahnya ada sepasang suami istri yang tinggal di rumah yang cukup mewah. Di sini istrinya setiap hari tuh selalu melihat ke arah mobil ini karena dia tahu di sini ada nenek tua yang tinggal di mobil. Dia tuh bingung banget, dia bilang udah 3 minggu nenek itu ada di situ dan nggak tahu nenek itu ngapain. Bahkan cewek ini tuh jadi kasihan banget sama nenek ini dan pingin ngajak nenek ini untuk masuk ke rumahnya dia untuk mandi. Tapi suaminya bilang nggak usah, dia aja punya mobil dan juga punya laptop. Kayaknya dia bukan orang susah menurut suaminya. Akhirnya ceweknya ikutin aja kemauan suaminya dan suaminya pergi kerja. Namun saat ceweknya baru pulang belanja, tiba-tiba dia ngelihat nenek ini kesusahan buka mobil. Dia jadi kasihan banget dan dia mulai nawarin nenek ini untuk ngeteh di rumahnya dia. Otomatis nenek ini langsung mau dan senang banget dong. Tapi di sini nenek ini mencurigakan banget melihat rumahnya yang begitu indah.
Dan juga nenek ini bilang kalau misalkan dia itu sebenarnya punya keluarga dan punya anak cowok. Tapi anak cowoknya gak kasih dia tinggal sama anaknya, karena kata anak cowoknya tuh rumahnya dia kecil. Akhirnya neneknya bilang kalau misalkan dia suka banget ngelihat keluarga ini, apalagi ngelihat suaminya dan juga anaknya dia. Bahkan neneknya nanya, kamu tuh nikah muda ya, kok anak kamu udah gede banget? Terus dia benar-benar kaget banget karena dia itu nggak punya anak sama sekali. Berarti secara nggak langsung nenek ini membongkar rahasia dari suaminya, yang mana suaminya tuh selingkuh. Di sini si cewek benar-benar langsung kecewa banget dan sedih banget dong atas apa yang neneknya bilang. Dan dia kasih tahu ke neneknya kalau misalkan dia itu nggak punya anak sama sekali. Di situ neneknya merasa kalau misalkan neneknya tuh salah ngomong sama dia. Sampai pas suaminya pulang, cewek ini langsung ninggalin suaminya dan suaminya langsung menuju ke nenek tua tersebut. Yang bikin kaget ternyata suaminya itu manggil nenek tua itu dengan sebutan ibu. Ternyata dia itu adalah ibu dari cowok ini yang kesel banget kalau misalkan dia itu tinggal sama istrinya. Jadi nenek ini balas dendam guys. Di kota ini nggak boleh bernafas lagi karena ada kabut yang menyerang mereka dan bisa bikin mereka meninggal dunia. Tapi akhirnya yang terjadi parah banget guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang ayah dan anak bernama Matthew dan Sarah. Nah, dari lahir anak ini nggak boleh keluar dari kapsul karena imunnya dia rendah banget. Dan di sini mamanya bernama Anna yang selalu jagain dia juga. Nah, anak yang bernama Sarah ini tiap hari cuman video callan aja sama teman-temannya yang memiliki nasib yang sama sama dia. Tapi tiba-tiba kota ini tuh jadi aneh banget, tiba-tiba ada kabut yang besar banget mengejar mereka. Dan bahkan setiap orang yang menghirup kabut tersebut akan langsung meninggal dunia. Karena Sarah ada di dalam kapsul, Sarah doang yang bisa bertahan di sini. Ibu dan ayahnya harus pergi meninggalkan Sarah. Ibu dan ayahnya langsung pergi ke lantai yang paling tinggi di apartemennya dan melihat keadaan kota ini benar-benar hancur banget. Bahkan semua orang tuh meninggal. Di sisi lain, ibunya cuma bisa kontak Sarah dari walkie-talkie aja karena takut baterai Sarah itu bentar lagi juga habis. Dan akhirnya ibu dan ayahnya tuh keluar mencari baterai untuk Sarah, karena kalau enggak Sarah itu nggak bakal tahan. Di sisi lain, setelah mereka berusaha, ibunya benar-benar panik banget karena melihat baterainya Sarah udah tinggal 10 menit lagi mati. Akhirnya walaupun oksigennya udah habis, ibunya benar-benar langsung ke bawah aja untuk menyelamatkan anaknya. Walaupun dia nggak pakai oksigen sama sekali. Yang penting dia bisa gantiin baterai dari anaknya ini. Di sini anaknya panik banget dong melihat ibunya. Bahkan ibunya akhirnya meninggal dunia dan ayahnya benar-benar sedih banget. Pas ayahnya lagi pusing gini, tiba-tiba anaknya itu mulai kerjasama sama anak-anak lainnya yang senasib sama dia. Dan tiba-tiba anaknya ini keluar dong guys dari kapsulnya. Bahkan dia juga bisa memeluk ayahnya. Ternyata karena kabut ini, anak-anak kecil itu tidak terkena dampaknya sama sekali. Bahkan sekarang gantian, Sarah yang bisa keluar dengan tenang. Dan ayahnya yang sekarang tinggal di dalam kapsul milik Sarah. Dua anak ini selalu takut setiap datang ke rumah neneknya karena neneknya selalu paksa mereka minum susu. Ternyata untuk ini guys. Jadi kisahnya ada dua anak yang selalu dititipin sama mamanya ke rumah neneknya. Tapi anak itu nggak pernah mau. Karena setiap anak-anak ini datang neneknya tuh nggak baik banget. Neneknya malah marah-marah maksa mereka untuk minum susu. Ternyata susu yang neneknya buat itu udah dicampurin dengan bubuk yang membuat mereka harus taat sama perintah dari neneknya. Jadi kalau mereka ke rumah neneknya, mereka itu disuruh-suruh berkebun, motong rumput, disuruh nyapu dan bersih-bersih, nggak boleh main sama sekali. Dan anak-anak itu nggak bisa menolak sama sekali guys, karena udah minum susu tersebut. Pas anaknya mencoba untuk kabur, nenek ini benar-benar ngejar. Ketika neneknya udah siap nangkep mereka, untungnya mamanya itu jemput mereka. Nah pas mereka mau ngadu ke mamanya, nenek ini selalu mengancam mereka untuk mereka nggak boleh kasih tahu rahasia ini ke siapapun. Akhirnya mereka terpaksa diem aja atas sikap dari neneknya selama ini.